Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang bercanda di dalam bahasa Arab disebut dengan al-muzah dengan mim yang didomah dan al-mizah dengan mim yang dikasroh serta al-mashu artinya membuat orang lain senang dengan tujuan untuk melembutkan hati dan menarik simpati tanpa menyakiti hatinya. Bisa pula diartikan ketidakseriusan atau lawan dari sungguh-sungguh. Dinamakan al-istiza atau asukriyah, ejekan dan olok-olok jika sampai menyakiti hati. Di dalam bercanda juga disebut dengan senda gurau, kelakar, seloroh dan lelucon, yaitu suatu percakapan yang ditujukan untuk bermain-main saja. Sebagian masyarakat menyebutnya dengan softoh atau tanpa huruf H, softoh. Hukum bercanda di dalam Islam. Bercanda hukumnya mubah atau boleh-boleh saja selama tidak melanggar larangan seperti dusta, perkataan keji, dan kebatilan, atau sesuatu di luar batas-batas syariat. Di zaman tabi'ut tabi'in, pernah ada seseorang yang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullah, apakah bercanda itu aib? Beliau lantas menjawab dengan lantang, bahkan itu sunnah. Namun hal itu berlaku bagi orang yang bisa melakukan canda dengan adab yang baik, pada tempat dan waktu yang tepat. Di antara dalil yang menguatkan perkara di atas adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullah. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh aku juga bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali perkataan yang benar tanpa dusta." Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa sebagian sahabat bertanya kepada Rasul shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguhkah engkau mengajak kami bercanda?" Seolah-olah para sahabat ingin menyampaikan bahwa beliau tidak pantas untuk bercanda, karena kedudukan beliau yang tinggi sebagai utusan Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan bahwa beliau juga bisa bercanda. Namun beliau tidak mengatakan kecuali perkataan yang benar. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Berikut ini beberapa riwayat hadits yang menggambarkan canda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa sahabatnya. Semoga bisa menginspirasi kita untuk memberikan canda dan gurau yang sehat, cerdas, positif dan menyegarkan, serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya membawakan sebuah bab yang berjudul Maya Afil Mizah, hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bercanda. Hadits nomor 1 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kisah seorang lelaki yang datang meminta bantuan sebuah kendaraan angkut yang bisa ditunggangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab permintaan lelaki tersebut dengan mengatakan, "Kami akan membawamu kepada seekor anak unta." Mendengar jawaban tersebut, lelaki tadi pun terheran, "Apa yang bisa aku lakukan dengan seekor anak unta?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Bukankah semua unta tidak dilahirkan kecuali dari unta-unta betina?" Lelaki tadi memahami bahwa yang namanya anak unta pasti kecil, dan kalau kecil tentu tidak bisa ditunggangi. Disinilah letak humor dalam hadis. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak unta adalah unta dewasa, karena unta dewasa itu tadinya juga anak unta, yang dilahirkan oleh induknya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad dan Bukhari. Hadis kedua, dari sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pada saat perang Tabuk, aku pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berada di dalam sebuah kemah kecil yang terbuat dari kulit. Tatkala aku menyalaminya, beliau pun menjawab salamku dan mengatakan, "Masuklah." Maka kukatakan, "Apakah semua tubuhku wahai Rasulullah?" "Semua tubuhmu," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah mengiyakan. Hingga akhirnya aku pun masuk.
Dalam hadis ini tergambarkan canda para sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu bentuk timbal balik canda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ketiga, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai pemilik dua telinga," Abu Usama mengatakan bahwa ini adalah bentuk canda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Anas radhiyallahu anhu. Ibnu Sunni rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam bab Kaifa Mumazahatus Sibyan, cara bercanda dengan anak kecil. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.